Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman di sini. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan teori belajar sosial, yaitu dengan saya Rifan Hadi Cahyo dan rekan saya Nasiwa Jihan. Lalu akan dimulai dengan rekan saya dulu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu teori belajar sosial. Yang pertama yaitu teori belajar sosial, mohon maaf, 5.1 Social Learning Theory. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak, berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya. Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Di sini, peran elemen sosial bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Berikut, teori social learning dapat menjadi jawaban atas celah dari teori-teori belajar lainnya. Pada teori ini terdapat tiga konsep yang menjadi dasar, yaitu satu, manusia bisa belajar lewat observasi; dua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran; ketiga, belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif melewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Berikut ini cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu perhatian. Anak harus memberi perhatian proses pembelajaran sosial. Kedua, retensi. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga penting. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal ini. Utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal-hal baru. Ketiga, reproduksi. Setelah memberikan perhatian, kemudian menyimpannya. Tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Inilah peran penting dari latihan sehingga perilaku terasa. Nah, ya, belajar belajar berlangsung lancar adalah motivasi untuk meniru perilaku yang telah dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi. Contohnya, ketika melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya, melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Albert Bandura percaya pada determinisme timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Teori ini terkait dengan social development theory and Lev Vygotsky, di mana ketika melakukan proses pembelajaran secara tidak langsung juga menekankan tentang pentingnya pembelajaran sosial. Berikutnya, 5.2 Social Cognitive Learning Theory. Teori pembelajaran sosial kognitif dapat menciptakan suatu pembelajaran ketika seseorang dapat mengamati dan dapat meniru perilaku yang dialami orang lain. Dengan kata lain, informasi yang diterima tersebut dengan cara memperhatikan kejadian-kejadian yang didapat dari lingkungan sekitar sekitar tempat individu berada. Prinsip mendasar dari teori pembelajaran sosial kognitif ini adalah yang dipelajari individu terutama dalam pembelajaran sosial dan moral akan terjadi memulai peniruan atau dikenal dengan istilah imitation dan penyajian contoh perilaku dikenal dengan istilah modeling. Dengan kata lain,
Seseorang belajar mengubah perilakunya sendiri dengan cara menyaksikan orang lain dalam merespon suatu stimulus tertentu. Seseorang juga dapat mempelajari respon-respon baru melalui pengamatan dari perilaku contoh yang dilakukan oleh orang lain. Sejalan dengan pendapat Suroso, Bandura mengatakan atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengaturan diri dari perilaku seseorang. Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan, maka hal itu merupakan hasil dari proses yang melibatkan beberapa atribut seperti tersebut, bukan asal meniru perilaku orang lain. Dalam teori Bandura menjelaskan bahwa faktor sosial, kognitif, dan faktor perilaku sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan bahwa faktor kognitif yang dialami siswa berupa ekspektasi dalam mencapai keberhasilannya, sedangkan faktor sosial menunjukkan bahwa siswa dalam mengamati perilaku seseorang. Jadi, menurut Bandura, antara faktor kognitif atau person, faktor lingkungan, dan faktor perilaku mempengaruhi satu sama lain, dan faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Bandura dalam Abdullah 2019 melabel teorinya sebagai teori kognitif sosial didasarkan atas beberapa alasan. Tidak hanya menempatkan manusia mempunyai kemampuan kognitif yang berkontribusi pada proses motivasi manusia, afeksi, dan aksi atau tindakan, tetapi juga bagaimana mereka memotivasi dan meregulasi perilaku mereka dan membuat sistem-sistem sosial yang mengorganisasi dan restrukturisasi kehidupan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut Bandura, hasil belajar itu bukan hanya dilihat dari kognitifnya saja, melainkan dapat dilihat dari perubahan perilaku yang akan berdampak terhadap lingkungan tempat individu berada. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. The linking between SLT and SSCLT. Teori kognitif sosial dan teori pembelajaran sosial merupakan teori yang mencoba menjelaskan pembelajaran dalam konteks sosial, dengan posisi utama bahwa orang memperoleh perilaku baru melalui observasi. Kedua teori tersebut hanya berfokus pada perilaku. Dalam kaitannya dengan apa yang dapat dipelajari, mengesampingkan hal-hal lain seperti pengetahuan atau keterampilan kognitif. Kata sosial mengacu pada pengaruh interaksi sosial terhadap cara kita memperoleh perilaku baru yang belum tentu bersifat sosial, dan cara kita melestarikannya. Kedua, teori ini berakar pada tradisi behavioristik yang berfokus pada perilaku yang dipelajari dan mengecualikan pemikiran dan emosi. Meski begitu, kedua teori tersebut mengakui proses kognitif yang berperan dalam pembelajaran dan perilaku. Keduanya sangat mirip isinya. Begitu mirip sehingga keduanya terkadang dikaitkan hanya dengan satu orang, Albert Bandura. Karena kontribusi besar Bandura terhadap teori pembelajaran sosial, sulit untuk membedakannya dari teori kognitif sosial. Oleh karena itu, artikel ini menetapkan buku Bandura tahun 1986 yang berjudul Social Foundation of Thought and Action. Social Cognitive Theory sebagai pembeda antara keduanya. Meskipun tidak banyak, teori pembelajaran sosial merupakan kumpulan pengetahuan yang cukup luas, sementara teori kognitif sosial memiliki cakupan yang lebih luas, dan meskipun teori kognitif sosial hanya dapat dikaitkan dengan Bandura, teori pembelajaran sosial adalah kumpulan gagasan dari berbagai pemikir. Kedua teori ini dibahas lebih lanjut pada bagian berikut bersama dengan ringkasan perbedaannya. 5.4 Strengths and Weaknesses of SLT. Kelemahan dan kelebihan teori Albert Bandura. Kelemahan teori Albert Bandura yaitu teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura dalam mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, modeling, sudah pasti terhadap sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif.
termasuk perlakuan yang tidak terima dalam masyarakat. Kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning, pembiasaan merespon, dan imitation. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Strengths of SCLT. Kekuatan teori kognisi yang pertama adalah bukti efektivitas psikologi kognitif terlihat pada penerapannya, khususnya dalam pengobatan. Misalnya, terapi kognitif secara efektif mengubah proses berpikir pasien ketika digunakan untuk mengobati penyakit mental. Mengenai hasil mereka, pasien yang menerima pengobatan dengan terapi kognitif memiliki kinerja lebih baik dibandingkan mereka yang menerimanya dengan model terapi psikologis alternatif. Dalam kasus gangguan kecemasan dan masalah pengendalian impuls, hasil yang baik juga terlihat. Kedua, penelitian tentang penyakit mental memberikan bukti yang mendukung teori kognitif. Misalnya, hipotesis tersebut didukung oleh fakta bahwa orang dengan kondisi mental memiliki proses berpikir yang salah. Mereka yang berjuang dengan gangguan makan memiliki pandangan yang siklis terhadap makanan daripada hanya mengandalkan intervensi medis. Hipotesis kognitif mendorong pasien untuk mengendalikan terapi mereka dengan mengubah pola pikir mereka. Oleh karena itu, pasien lebih mungkin mendapatkan solusi jangka panjang terhadap masalah psikologisnya. Menerapkan teori kognitif membantu memecahkan akar permasalahan. Pendekatan ini mengatasi masalah fokus hanya pada pengobatan penyakit dan mengabaikan potensi kekambuhan. Ketiga, teori kognitif sosial perlu mempertimbangkan perkembangan seumur hidup untuk memahami perilaku sosial. Meskipun ada beberapa kekurangan yang jelas, teori kognitif sosial memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pendekatan lainnya. Kemampuan untuk berhubungan dengan kejadian-kejadian dari kehidupan sehari-hari merupakan keuntungan lainnya. Ini mempertimbangkan semua aspek kecerdasan perilaku dan lingkungan manusia. Keuntungan berikutnya adalah analisis. Ini mempertimbangkan motivasi, efikasi diri, dan cara individu berupaya mencapai tujuan mereka, serta penghargaan dan hukuman, penekanan dan pengaturan diri dan pembelajaran adalah kekuatan terakhirnya. Limitation of SCLT terstruktur secara longgar karena teori kognitif sosial begitu luas. Teori ini dikritik karena tidak memiliki satu prinsip atau struktur pemersatu. Masyarakat dipandang begitu dinamis sehingga sulit untuk menerapkan teori tersebut secara keseluruhan. Sebaliknya, implementasinya cenderung berfokus pada satu atau dua konsep, seperti efikasi diri, meminimalkan respon emosional. Menurut Albert Bandura, perilaku sebagian besar dipelajari. Namun, psikolog evolusioner seperti Steven Pinker berpendapat bahwa beberapa perilaku merupakan hasil respon emosional yang sebagian besar ditentukan oleh faktor biologis yang sangat dikendalikan oleh evolusi dan tidak ada hubungannya dengan pengondisian atau observasi. Misalnya, rasa iri dapat mendorong seseorang untuk berperilaku tidak sesuai dengan perilaku normalnya. Tiga, mengabaikan perbedaan biologis dan respon hormonal. Teori kognitif sosial sebagian besar mengabaikan pengaruh hormon terhadap perilaku seseorang. Hormon dapat mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan seseorang dan oleh karena itu mengubah perilakunya. Selain itu, teori kognitif sosial mengabaikan perbedaan genetik yang dapat menyebabkan disparitas antara kemampuan kognitif dan perilaku seseorang. Nomor 4, pengabaian perubahan perilaku dewasa dan umur. Para pendukung teori kognitif sosial berasumsi bahwa perilaku terutama dipelajari melalui observasi, ekspektasi, dan penguatan. Namun, teori ini mengabaikan bahwa seiring dengan perjalanan hidup, pola perilaku mereka dapat berubah secara drastis dengan sedikit perubahan pada lingkungannya. 5, masalah psikologis. Berdasarkan paradigma yang diberikan oleh teori kognitif sosial, perilaku antisosial adalah akibat dari cacat dalam model perilaku yang dipelajari yang telah diterima seseorang.
dan oleh karena itu perilaku tersebut dapat diperbaiki melalui penguatan dan pelatihan efikasi diri. Namun, sebagian besar patologi psikologis seperti skizofrenia lebih berkaitan dengan cacat saraf atau ketidakseimbangan kimiawi di otak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terapi efikasi diri terkadang dapat membantu orang dengan masalah psikologis, individu yang menderita gangguan psikologis tidak sepenuhnya bertanggung jawab atau mengendalikan perilaku menyimpang mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan meneruskan yaitu 5.7 conclusion. Kesimpulannya, teori pembelajaran sosial Bandura adalah cara paling efektif bagi anak-anak untuk mempelajari perilaku baru. Seperti yang telah disebutkan, meskipun pengkondisian klasik mampu mengkondisikan perilaku baru pada anak-anak, perilaku tersebut mungkin tidak akan bertahan lama jika stimulus yang tidak terkondisi tidak diberikan pada waktu-waktu tertentu. Demikian pula pengondisian operan telah terbukti efektif dalam banyak penelitian karena penguatan positif yang menyebabkan mereka mengulangi perilaku mereka. Tetapi perilaku tersebut akan hilang secara drastis jika penguatan tidak diberikan setiap saat. Namun kedua teori pengkondisian tersebut hanya sebatas melihat dan juga observasi, memainkan peran yang sangat kuat dalam pembelajaran. Hal ini tidak hanya membantu mengajar siswa, namun membantu mereka untuk berhasil memahami, mempertahankan, dan menerapkan pembelajaran mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat belajar dan mencapai lebih banyak lagi. Untuk ini, kita harus berterima kasih kepada Albert Bandura atas kontribusi teori pembelajaran sosialnya. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan dan selanjutnya kita membuka kesempatan untuk teman-teman, yaitu bagi yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmani Kramula dari kelas B, NIM 053. Dalam teori belajar sosial, terdapat komponen kunci yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan saya adalah, sebutkan dan jelaskan komponen kunci tersebut. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya sudah terjelas? Uh, Mbak Ikra, tolong disebutkan lagi karena terlalu cepat untuk pertanyaannya. Oke, Pelan-pelan baik. aja. Ya. Jadi, dalam teori belajar sosial, terdapat komponen kunci yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan saya adalah, sebutkan dan jelaskan komponen kunci tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya Baik. lagi, kita tampung dulu. Ya, untuk pertanyaan kita menampung 5 pertanyaan saja. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Ikra sendiri kita tampung terlebih dahulu dan kita akan menjawabnya setelah 4 pertanyaan lagi. Ayo kurang 4, siapa yang ingin tanya? Izin bertanya, Ya, baik, silakan. perkenalkan saya Dwi Prasiwi dengan NIM 026. Pertanyaannya, Ya, bagaimana teori belajar sosial kognitif menjelaskan peran pengamatan dan imitasi dalam proses pembelajaran? Mohon maaf Mbak, diulangi tapi agak pelan. Bagaimana teori belajar sosial kognitif menjelaskan peran pengamatan dan imitasi dalam proses pembelajaran? Apakah sudah jelas? sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Oke. Izin bertanya,
Ya, silakan Devaldio. Masalah apa yang memungkinkan akan terjadi apabila proses pembelajaran menerapkan teori belajar sosial kognitif ini? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ulangi, Mas. Maaf. Perkenalkan, nama saya Devaldio Cahaya Alam, NIM saya 051. Di sini saya akan bertanya tentang masalah apa yang kemungkinan akan terjadi apabila proses pembelajaran menerapkan teori belajar kognitif. Terima kasih. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang tanya lagi, kurang dua. Kita tabung dulu. Izin bertanya, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Cindy Aulia dari NIM 19. Pertanyaannya, bagaimana teori belajar sosial dapat menjelaskan dinamika interaksi antar individu dalam masyarakat? Apakah jelas? Mohon maaf, Mbak. Tolong diulang lagi. Baik, bagaimana teori belajar sosial dapat menjelaskan dinamika interaksi antar individu dalam masyarakat? Baik, Mbak. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, Kurang satu lagi, mungkin ada yang mau. Apa mau menjawab pertanyaan teman-temannya mungkin? Perkenalkan, saya Azhar Naila Mismara, izin menjawab dari pertanyaan Saudara Devaldio. Ya, silakan, Mbak. Untuk hambatan atau masalah yang ada, yang muncul saat teori sosial, itu yang pertama ada ketidakmampuan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai dari proses modeling. Yang kedua, ketidakmampuan siswa untuk membangkitkan motivasi dalam dirinya. Yang ketiga, ketidakmampuan siswa untuk melakukan proses pembelajaran seperti observasi. Mungkin dari kelompok 5 mau menambahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada yang tanya lagi. Bagaimana untuk Mas Devaldio? Apakah sudah cukup jelas untuk jawaban dari Mbak Azarin? Ya, silakan untuk Mas Torik. Ya, apakah mau bertanya? Silakan. Bentar ya, bentar. Ya, Mas, pertanyaannya, Mas. Permisi, apakah suara saya terdengar? Sudah, Terdengar, Mas. Mas Torik. Oke, baiklah, saya akan bertanya. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan penguatan dalam konteks teori belajar sosial? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ya, udah, terima kasih.
Sama-sama. Untuk 5 pertanyaan sudah penuh, maka kita tutup. Dengan ini kita akan menjawab setelah ini. Untuk teman-teman, dimohon tunggu sebentar. Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Ikra. Ya, baik, Mbak. Baik, tadi pertanyaannya kan sebutkan dan jelaskan komponen inti tentang teori belajar sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Albert Bandura, meliputi yang pertama observasi, yaitu proses di mana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain, baik itu positif maupun negatif. Yang kedua, imitasi, yaitu individu meniru perilaku yang diamati, terutama jika perilaku tersebut dianggap relevan atau diinginkan. Yang ketiga, konsekuensi, yaitu pengaruh hasil dari perilaku yang diamati, baik dalam bentuk penguatan atau hukuman yang mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut diulang. Yang empat, regulasi diri, yaitu proses di mana individu mengatur perilaku mereka sendiri berdasarkan pengalaman belajar dari orang lain, memperhitungkan nilai, norma, dan keadaan sosial. Bagaimana untuk Mbak Ikra? Apakah sudah terbantu dengan jawaban dari Mbak Cindy? Bagaimana? Apakah masih merasa kurang akan jawabannya? Di sini kelompok 5 akan menjawab, yaitu pertanyaan kedua dari NIM 026, Mbak Dwi. Bagaimana teori belajar sosial kognitif menjelaskan peran dan pengamatan dalam pembelajaran? Apakah benar pertanyaannya seperti itu? Benar. Teori belajar sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura menjelaskan peran penting pengamatan dalam pembelajaran. Menurut teori ini, individu belajar melalui pengamatan dan pemodelan perilaku orang lain. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang peran dan pengamatan dalam pembelajaran dalam konteks teori belajar sosial kognitif. Yang pertama yaitu observasi sebagai sumber informasi. Pengamatan memungkinkan individu untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku orang lain, konsekuensi dari perilaku tersebut, dan konteks di mana perilaku terjadi. Yang kedua yaitu pemodelan perilaku. Pengamatan memungkinkan individu untuk meniru atau mengadopsi perilaku yang diamati. Ketika individu melihat orang lain melakukan perilaku yang dianggap positif atau berhasil, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Yang ketiga, pengaruh sosial. Pengamatan juga memainkan peran penting dalam pengaruh sosial. Individu cenderung memperhatikan dan meniru perilaku orang-orang yang dianggap penting, seperti orang tua, teman sebaya, dan tokoh masyarakat. Yang keempat, yaitu penguatan dan hukuman. Pengamatan juga memungkinkan individu untuk memperoleh informasi tentang konsekuensi perilaku orang lain. Ketika individu melihat orang lain mendapatkan penguatan positif setelah melakukan perilaku tertentu, mereka cenderung meniru perilaku tersebut untuk mendapatkan penguatan yang sama. Dalam teori belajar sosial kognitif, pengamatan memainkan peran penting dalam pembelajaran karena individu dapat memperoleh pengetahuan, memodelkan perilaku yang diamati, mempengaruhi nilai-nilai dan sikap, serta memahami konsekuensi perilaku melalui pengamatan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa kita jawab untuk pertanyaan dari Mbak Dwi. Apakah sudah merasa cukup jawabannya? Sudah, Bagaimana terima untuk Mbak Dwi? kasih.
Ya, sama-sama. Permisi, Saya izin izin untuk menjawab. Iya, Mbak Noka mau menjawab yang mana? Saya mau menjawab pertanyaan dari Cindy mengenai bagaimana teori belajar sosial dapat menjelaskan dinamika interaksi dalam individu dan masyarakat. Dalam konteks dinamika interaksi individu dan masyarakat, teori belajar sosial menekankan bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh pengalaman sosial mereka. Interaksi dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media, memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku nilai dan norma yang diinternalisasi individu. Masyarakat juga berperan dalam menetapkan standar perilaku yang diterima dan diadopsi oleh individu sebagai bagian dari proses belajar sosial. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. permisi ingin izin menjawab pertanyaan dari Mas Tori. Ya, ya silakan, Mbak. Gimana? Silakan. Penguatan dalam konteks teori belajar sosial merujuk pada konsepsi bahwa perilaku seseorang dapat diperkuat atau diperlemah melalui pengalaman konsekuensi positif atau negatif. Dalam hal ini, penguatan dapat berupa ganjaran positif yang meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku tersebut atau hukuman yang mengurangi kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali. Teori belajar sosial tekanan peranan observasi dan imitasi dalam proses pembelajaran, di mana individu dapat belajar dalam pengalaman orang lain melalui dorongan yang mereka terima. Sekian dari saya. Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Mas Torik, yaitu sebentar. Apa yang dimaksud dengan penguatan dalam konteks belajar sosial? Penguatan adalah suatu respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan terulang kembali tingkah laku tersebut. Reinforcement berasal dari Skinner, yakni dari salah seorang psikologi belajar behavioristik. Mungkin Mas Torik, bagaimana dengan jawabannya? Apa masih merasa kurang? Atau untuk teman-teman lainnya yang mengajukan 5 pertanyaan tadi, apakah sudah merasa terjawab semua dan sudah merasa puas akan jawabannya? Jika belum, mungkin bisa eh, konfirmasi lagi. Izin menambahkan jawabannya Diva, apakah boleh? Ya, boleh, Mbak. Silakan. Perkenalkan saya Dwi dengan NIM 026. Apa yang dimaksud dengan penguatan konteks metode pembelajaran sosial? Dalam metode pembelajaran sosial mengacu pada penggunaan lingkungan dan situasi yang relevan sebagai alat bantu dalam penguatan pembelajaran. Ini berarti memastikan bahwa konsep, keterampilan, dan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks pembelajaran juga dapat diterapkan dan dimengerti dalam situasi nyata. Sebagai contoh, jika siswa mempelajari keterampilan komunikasi dalam lingkungan kerja, penguatan kontekstual dalam melibatkan penyediaan skenario-skenario dan kasus-kasus yang berhubungan dengan situasi-situasi yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi di lingkungan kerja. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dwi, bantuan jawabannya. Apakah dari 5 pertanyaan tersebut masih ada yang belum terjawab?
Sudah. Baik, apabila dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan sudah terjawab semua dan sudah merasa puas akan jawabannya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk materi hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman. Maka dari itu, pertemuan ini, mohon maaf, presentasi ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.